Subscribe. Dengan corona mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiainya ngarang gitu. Wong kiai juga nggak ngerti corona itu apa kan? Kalau sama kiai itu bahasanya sederhana, enak, nggak ribet. Akhirnya ya sudah, penanganan corona nyantai, landai. Malaysia pakai dikepuk-kepuk. Di sini haji dilarang sampai tekan. Di sini enak aja, sudah begitu selesai ya selesai, nggak ada pengumuman, tahu-tahu selesai. Mana ada pengumuman corona selesai? Tidak ada. Karena kalau kiai yang mengumumkan corona selesai, tetap nggak selesai. Kalau kiai yang mengumumkan, karena tutupan selesai acara apapun mesti Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kayak gitu ya kan. Jadi dunia ini, Indonesia itu enak karena saling ditanggung, saling berdamai. Makanya begitu ada konslet-konslet dikit, masalah. Itu indahnya kiai di Indonesia itu begitu. Pokoknya nggak usah. Dan kita menjadi kekuatan terbesar. Kenapa? Ya karena kita ini bisa berdamai. Makanya Al-Quran itu ketika menyebut manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya kan, summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat diurus kiai. Ahsani takwimnya manusia diurus sama pempes, diurus sama tadi itu. Tapi ahsani takwimnya manusia, agama dan amal solehnya manusia didahului dengan apa? Sumpah Allah, wa hadzal baladil amin. Watin demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wa zaitun, simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin, Nabi Musa. Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Makanya kiai-kiai itu berusaha membangun keamanan bangsa dan negara. Kalau bangsa negaranya aman, manusianya terjaga, agamanya terjaga. Manusianya baik, agamanya baik, tapi kalau keamanan negaranya tidak terjaga, rusak. Suriah manusianya baik, agamanya baik. Kenapa dua-duanya rusak? Karena tidak ada keamanan bangsa dan negara. Loh. Iya, makanya penjenengan ini bagian dari jihad membangun keamanan. Makanya nggak usah rajin sholat duha. Itu biar kiai aja yang rajin sholat duha. Penjenengan terlalu rajin. Nah, iya, masuk surganya duluan nanti karena penjaga keamanan. Itu kiai masuk dulu, tapi keluar lagi, manggil rombongan lagi, kan polisi kerjanya begitu. TNI Polri ini berada dalam ruang menjaga keamanan bangsa dan negara. Maka siapapun yang mengganggu manusia, siapapun yang mengganggu agama boleh ditindak oleh keamanan negara. Kami nggak boleh, wong kita ini bagian amanu wa amilus sholihat, tapi yang bagian mengambil tindakan adalah petugas negara. Nah ini polisi, TNI itu jihadnya di situ, bukannya jihadnya rajin sholat. Kita sholat Idul Fitri, ya polisinya jaga, jangan sampai sepedanya hilang. Nah iya, jangan dikira. Kadang wah saya ini amalnya sedikit, loh amal sampean itu paling banyak. Kita Allahu Akbar. Itu kadang ting ting ting, bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahada. Lama ini. Kenapa enggak kulhu aja? Nah, jadi itu makanya kenapa sih kiai-kiai ada tawassut, ada tasammu, ada tawazzun. Yang lain itu kadang teriak-teriak, nggak jelas juntrungnya. Bank haram, tapi kemana-mana pakai duit. Duit itu produksi bank, bukan KUD. Jadi Allah ada gitu lah ini. Gaya bersama ini. Nah kiai itu juga tahu agama itu kalau sudah berbicara Tuhan, bicara Allah itu kan paling menangan itu orang kalau sudah ngomong agama. Makanya kiai itu dibatasi kalau lagi ngomong agama. Ada dua, kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti, maka nggak perlu dibatasi. Karena bisa diinterupsi. Gus udah siang waktunya zuhur. Ya nggak apa-apa berhenti. Kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai yang nggak ada yang berani.
Ya kiai yang kalau sudah khutbah Jumat, itu menangan itu, gak ada orang berani. Gak ada interupsi tep, gak ada itu. Makanya khotib itu biar gak ngawur. Karena paling menangan, maka kalau khutbah disuruh bawa teks sama bawa tongkat. Akhirnya santun. Itakullah, itakullah. Lepas teknya ditiup kipas angin, bubar itu teknya itu. Dengan dia. Nah kalau enggak ya tongkatnya lepas ya masalah pasti gini-gini. Makanya kiai tenang mau pegang tongkat. Begitu tongkatnya enggak ada, saudara Jokowi ya gitu. Makanya yang keras-keras itu lihat aja biasanya tongkatnya enggak ada di sini. Ini strategi ini namanya social engineering ini namanya. Problem sosial diselesaikan secara sosial. Ini sebenarnya sederhana, berbicara agama itu nggak jelimet, nggak ribet. Ada titik-titik kompromi. Kuncinya ada di mana? Di manusia. Ketika Rasulullah ngajar sholat, Allahu Akbar, Rasulullah habis ketemu Allah, ya khusyuk wong ketemu Allah. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya khusyuk wong masuk ke wifi-nya Rasul. Badui di belakang Allah. Tuhannya di mana? Gak kelihatan. Akhirnya diajari sama Allah lewat malaikat. Namanya ihsan ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadahlah kepadaku seolah kamu lihat aku. Kalau kau nggak lihat aku, yakin aku lihat kamu gitu. Oh, jadi yang penting merasa dilihat Allah walaupun kalian iyalah itu Allah Akbar. Jangan gerak dilihat Allah. Bukan ya? Dan itu karena pertanyaan Badui tadi itu. Makanya kalau ada Badui bertanya jangan marah. Lu kan gitu. Akhirnya sholat itu enak. Allahu Akbar. Ada ding bakso. Boleh. Tapi kita jangan lupa kita sedang diawasi Allah. Maka dengar bakso itu boleh. Yang nggak boleh kan 2 mangkok Pak. Nah, nggak boleh. Oh itu panjang itu sekolah. Jadi bagaimana kompromi yang diberikan kepada manusia loh, kok sekarang nggak bisa loh. Ini kan perempuan kita kan, istri-istri kita semua tuh di sini nih, iya kan, cantik-cantik semua. Oh, bukan istri saya nggak ada di situ, istri sampean kan, itu tujuan pernikahan itu apa? Hifdzun nasl, jaga keturunan. Agar apa? Karena jaga keturunan di situ harus ada sakinah, mawaddah, rahmah. Nah untuk sakinah perempuan itu harus cantik. Yang menyediakan bedaknya aja orang Perancis, bukan orang Cibaduyut. Yang menyediakan bedaknya itu parfumnya orang Perancis. Makanya kita jangan suka marah-marah sama Perancis. Kembali ke bedak Bandung nanti. Beras ditumbuk ya belunteng semua kan gitu. Semua nggak ada. Mas, jadi itu agama. Makanya kiai-kiai dari dulu itu terkenal santun, biasa, nggak ngamuan, nggak apa. Lah kuncinya di situ. Jadi kebaikan itu nggak pernah bisa berdiri sendiri, kan gitu. Makanya orang masuk surga pun rombongan, zumaron rombongan. Nah itu makanya sampean kalau mau nyusul Kiai Mas'udi ya monggo, tak kasih tips mati, tak kasih. Mati itu tipsnya ada 3. Tinggal sampean mau ngambil paket apa? Paket lumrah ada. Kullu nafsin dha'iqatul. Ditunggu ya datang, nggak ditunggu ya datang. Makanya semoga pas datangnya nggak jelek, maka berbuatlah baik. Nah ada itu nggak usah dibakas itu mati yang lumrah itu. Nah ada mati kelas eksekutif. Siapa? Mati syahid, membunuh orang kafir yang melawan agama Allah. Itu mati syahid. Tapi masalahnya sekarang yang susah itu nyari orang kafir. Susah carinya di mana coba? Di Indonesia, di negeri Ro'iyah tidak ada orang kafir karena mereka bayar pajak, hidup bersama, rukun. Makanya banyak sekali yang pengen mati syahid di Indonesia, akhirnya mencari orang kafir nggak ketemu, tetangganya di kafirin. Punya akik kafir, ziarah kubur kafir, tahlilan kafir. Itu ada yang nanya nasab dajjal. Lah yang ini mudah sekali nyalain orang, ngafirin orang. Jangan dong. Siapa yang mengkafirkan saudaranya sama muslim dia kafir.
Wong kita ini la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, jangan sampai kemudian. Nah itu yang susah, cari orang kafirnya. Ada yang sampai ke Suriah, sampai sana pulang lagi. Karena ternyata di sana sama-sama Allahu Akbar. Nah maka yang ketiga aja, yang paket VVIP. Ini mati VVIP, ada tipsnya itu. Mati pakai undangan. Siapa yang mati pakai undangan? Yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Nah, makanya sampean kalau yang belum tenang, belum dipanggil, belum tenang makanya. Loh, nafsul mutmainnah itu kan nggak mudah, hidup manusia itu memang nggak tenang. Coba punya pacar nggak nggak punya pacar nggak tenang, nggak punya anak nggak tenang, punya anak nggak tenang, sekolahnya gimana, SPP-nya gimana, nggak hamil ya nggak tenang, begitu hamil ya nggak tenang, nanti normal apa sesar nggak tenang, di rumah ya nggak tenang, kepengen ngaji sampai di sini ngaji ya nggak tenang, sama aja manusia itu mah nggak tenang, gitu kan, pengen nggak tenang, sudah nggak tenang kok nggak selesai nggak keluar ini nya. Nggak dandan nggak tenang, dandan juga nggak tenang, jangan-jangan masih kurang wah manusia itu nggak tenang. Coba yang saya mencari tenang, nggak ada, susahnya luar biasa. Makanya orang-orang itu yang tenang. Nah makanya agar kita tenang diajari di zikir, wong ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Memang diajari zikir ya Allah ya Allah ya Allah. Yang kebetulan Al-Qur'an sendiri pertamanya bismillahirrahmanirrahim, suruh sebut asma'al Allah, sebut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman, sebut. Nah sampai tadi nanti itu kalau sudah terus menyebut, latihan membuat hati tenang, maka dapat apapun Allah. Dedot masya Allah, apapun Allah. Nah itu artinya apa? Semua kembali kepada Allah. Irji'i ila Rabbi, kembali kepada Allah. Sebelum kembali beneran, latihan semua dikembalikan kepada Allah. Bukan itu pelajarannya. Sebelum nanti kembali beneran, itu latihan mengembalikan semua kepada Allah. Istri gendut, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, istriku gendut, alhamdulillah. Terima kasih, nggak usah tak kasih makan seminggu juga masih hidup. Ada aja, kembalikan kepada Allah. Makanya apapun kembalikan kepada Allah. Punya anak males, kembalikan pada Allah. Ya Allah, ini anak kok males, ini sekolah nggak mau, apa nggak mau. Ya terserah kau lah ya Allah. Gitu, jangan dimarahi terus. Gitu, nanti anak nggak mau sekolah dimarahi. Akhirnya anak marahan sama orang tua lah. Begitu anak marah sama orang tua, murkanya orang tua terhadap anak membuat anak berhadapan sama Allah. Masa gara-gara nggak mau sekolah aja mengantarkan anak berhadapan sama Allah? Maka yang sabar. Gitu lah. Loh kadang kita itu kan nggak ngerti kan? Anak nggak mau sekolah. Oh nggak mau sekolah aja kan ya? Tidak semua kehidupan ini diselesaikan dengan sekolah. Kenapa anak kalau nggak sekolah itu tiba-tiba kemudian jalan hidupnya ruwet? Ya karena kadang gara-gara anak nggak sekolah kita marahi terus anak, akhirnya anak nggak rukun sama kita. Begitu anak nggak rukun sama kita, dia nggak rukun sama Allah. Anak dimarahi sama kita, dia marah sama kita, akhirnya anak yang marah sama orang tua berhadapan sama Allah. Wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Itu makanya hati-hati. Makanya pondok juga harus menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Jangan sampai kemudian di pondok anak nggak punya uang, ngambil punya temannya. Itu jangan pernah disebut pencuri. Masa 200.000 aja menjadikan orang berstatus pencuri. Pencuri itu tidak akan pernah barokah ilmunya. Maka anggap saja anak itu sedang mengambil sedekah yang harusnya diberikan sama yang punya. Maka kiai harus nanya, siapa yang diambil sedekahnya? Saya kiai, berapa? 200.000 lah, kiai ngasih 200.000 lah. Makanya kiai harus kaya, itu begitu. Jangan sampai gara-gara 100.000 anak mendapat kedudukan seorang maling. Kan nggak boleh loh, itu bahasa itu penting. Makanya kadang kita itu anak udah sholatnya susah, terus kita juga marahi, terus tiap hari dipukuli gara-gara gak mau sholat. Akhirnya anaknya marah sama kita, Allah marah sama dia.
Akhirnya gara-gara belajar sholat Allah marah sama anak itu, dihadapkan kepada kita, berhadapan dengan Allah. Makanya sabarnya orang tua itu penting, wastibarun itu penting. Ya itu kadang kan sederhana. Nah itu mengembalikan semua kepada Allah. Makanya dengan berpikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua kembali kepada Allah. Nah kalau orang semua dikembalikan kepada Allah, itu artinya dia sudah ridho dengan ketentuan Allah. Mardiyah akhirnya diridhoi sama Allah. Jangan sampai kita mencari keridhaan kepada Allah, tapi malah anak kita jatuh kepada ketidakridhaan Allah. Radiyatam mardiyah. Baru fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah ke dalam rombongan hambaku yang radiyatam mardiyah. Maka sebelum masuk betulan kita di dunia belajar pengen menjadi rombongan itu kan usaha kayak gini nih. Nanti sampai di sana dimasukin betul rombongan, tapi keinginan untuk menjadi rombongan itu harus dimulai dari saat kita hidup. Makanya kalau ada khol kita datang, ya Allah aku pengen jadi rombongannya Kiai Mas oh ya Allah aku pengen jadi rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya kalau cari rombongan hati-hati, jangan sampai bis abal kacau itu nanti nggak nyampe terminal itu. Ternyata bis itu loh plat hitam bukan plat kuning. Nah itu berusaha, makanya kalau ada call datang apa kayak gini, ini ikut rombongan, latihan menjadi rombongan ya, duduk ya, mendengarkan ya, walaupun mungkin nanti kita tidur, mata kita nggak dengar, nggak lihat, kuping kita nggak dengar, tapi bokong kita duduk tetap menjadi rombongan. Karena penumpang itu kan nggak perlu melek, yang penting duduk ngorok kan nyampe tempatin gitu. Makanya saya selalu ajarkan kepada santri-santri, nah sekalian, mungkin ada kakekmu dulu nggak terlalu rajin sholat, mungkin nanti nggak bisa menjadi rombongan, tapi cucu yang menjadi bagian wawalatin sholihin ya ta'ala menginginkan agar kakeknya masuk rombongan. Kamu punya duit berapa nak? 1.000, 2.000, nggak apa-apa, kamu titipkan di khol kiai, nggak usah banyak, 1.000 nggak apa-apa, 2.000 nggak apa-apa, rupiah nggak usah gede-gede. Nanti kalau kamu punya kambing ya ikutin kambing, tapi kalau mau kamunya cuman burung darahmu ikutkan di khol. Dengan niatan apa? Agar kakekku ini menjadi rombongan, agar bapakku menjadi rombongan. Kita punya bule mungkin tante ya, uwak yang kadang kita lihat nggak terlalu rajin, punya anak juga nggak terlalu mengerti bahwa orang tuanya itu harus seperti apa. Sampean ponaannya, aku pengen uwakku menjadi bagian dari rombongan, makanya aku nitip yai di khol Bahayai Mas'ud 5.000 untuk kakekku ini, untuk nenekku ini, untuk paman ini. Itu seperti itu. Itulah titipkan untuk biar menjadi rombongan. Nah itu penting dipahami. Kadang kita ini nggak harus besar, tapi kesadaran fadkhuli fi ibadi, pengen menjadi bagian dari rombongan itu penting. Siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya kadang orang itu nggak ngerti, anaknya nggak ngaji, nggak apa, tapi kita ponaannya tahu, oh itu dulu nggak terlalu rajin sholat. Ya saya punya ayam tak titipkan 1 untuk di khol ini, fadkhuli fi ibadi, pengen menjadi bagian dari rombongan. Baru wadkhuli jannati, baru masuk surga juga rombongan. Karena apa? Baik itu nggak berdiri sendiri. Jadi kalau imam masuk surga, makmumnya pasti ikut lah. Dia mendapat derajatnya imam karena adanya makmum. Dia dapat 27 karena makmumnya ikut. Coba makmumnya nggak ikut, dia cuma dapat 1. Akumulasi pahala itu karena bersama mata rantainya, dan itu Allah nggak pernah lupa dengan catatan itu. Mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya tolong ya, bahwa kita ini punya paling enggak latihan dulu menjadi jiwa yang tenang. Itu penting dalam kehidupan. Nah itu manusia, makanya beda manusia dengan yang lain. Sapi beda karena manusia akan kembali kepada
Allah. Dan terserah sampean mau dengan bekal apa, monggo, yang banyak ya monggo. Allah punya tempat yang berbeda-beda di sana. Nanti kalau yang paket 30 juz ya tempatnya ada, yang paket nuntok tadi itu juga ada. Yang jahat juga ada tempatnya. Yang nakal ya ada tempatnya, ada mesin cucinya Allah. Ada jahanam, ada jahim, ada apa saja. Nah itulah maka kita semua sesungguhnya hidup ini adalah pilihan kita untuk kembali dengan cara apa. Karena apa? Kita dikasih akal untuk memilih. Selebihnya seberapa kuat kita memilih untuk hidup kembali bersama Allah dalam surganya khalidina fiha abada. Amma ba'du. Loh ini baru mukaddimah saya. Loh ini belum mulai ngaji. Ini belum mulai ngaji. Makanya jangan sok-sokan nyalah-nyalahin wakil wali kota gitu. Ini tanda tangannya buat jalan bagus. Itu pahalanya banyak ini. Kita jalan di situ, sembahyang di situ, satu tanda tangannya bisa memperbaiki 10 masjid. Duh, iya. Tapi satu tanda tangannya juga bisa merusak masjid. Tiba-tiba di sampingnya ditandatangani pendirian karaoke. Tapi ya nggak apa-apa untuk ujian kiainya. Nah itu ya, makanya nggak bisa terus kita melupakan orang yang telah mendahului kita. Siapa yang mengajarkan kita, ya itulah yang akan disebut sabaku nabil iman. Nah sekarang ini sabaku nabil imannya diganti-ganti ya kacau. Sementara yang di sana bal akhyaun tetap hidup kok diganti-ganti nggak boleh. Ya, semoga Yai Mas'ud yang sudah mendahului kita semua mendapatkan tempat sebagai ahli jannah. Ya, kita yang nyusul nanti ditempatkan juga sebagai bagian dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Dunianya rukun. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansurna rahmat. Wa dzakkirna wa nasina bi kamlika ya Allah. Ij'al auladana dzurriyyatina talamidana min khair. Al ibadah wa sunnah qiyamul rasul maqasidana akhiran sekalian. Abi Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzalin tabatikal muharram. Rabbana liyaqimus salata faj'al min nasita min tashkurun. Ij'al hadzal ma'ad ya mad mubarakan ya Allah. Bidzalil malil khair lil Qur'an ya Allah. Wa ilayya karim tamim bina'ana hadzal ma'ad ya Allah bijah. Ilayya karim tamim bina'ana bijal Mustafa sayyid alaina ilayya karim tamim bina'ana bijal Mustafa sayyid alaina Rabbana atina min ladunka rahmatan wa barik wa li abaina ummatina min shaykhina wa jidhil muslimat wa nakhussan ila hadrati wa ila ruhi kay masudi Allah jami usulihim wa fil lahum warhamhum ma'afi mafan Allahumma tahim ajrum radafina ba'd wa fil alam Allahumma jil qabr mutamiradul jinan Allahumma ajil rahmatan radiyah min qubur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi aqbil man narjila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhul jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin sirril Fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Hadirin sekalian, alhamdulillah tausiah